Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Yes, yes, Allahu Akbar. Masih semangatnya luar biasa untuk belajar pada hari ini. Coba Bapak minta semuanya berdiri dulu di tempatnya masing-masing. Jadi, oke, Bapak mau melihat nih pakaiannya. Rapi semuanya. Alhamdulillah. Sekarang coba periksa di bawah mejanya, kursinya masing-masing. Ada kan lampu sampah? Ada. Ya, sudah. Sudah, kalau sudah bersih, silahkan duduk kembali. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran seperti mana biasa, kita awali dengan berdoa. Untuk berdoa kami minta kepada saudara, siapa namanya nih? Nopal. Kepada Nopal dipersilakan. Sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama baca doa. Doa dimulai. Alhamdulillah, setelah kita berdoa tadi, kita harapkan semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Oke. Stop. Ya. Yang Bapak sebutkan angkat tangan. Ahmad Fabian Akbar. Ahmad Rida Hidayat. Askia Kolbi. Hidayatul Nuraniyah. Inayatul Mufarrahah. Muhammad Abgan Riansah. Muhammad Fadullah. Cuma satu ya yang tidak hadir, mudah-mudahan kita doakan semoga cepat sembuh. Sampahnya. Nah, maka sepatutnya Pak, sampah itu dibuang kemana? Ke tempat sampah. Pernah melihat sampah yang berserakan lah? Oke Pak, menurut kalian melihat sampah berserakan itu nyaman lah dipandang? Nah, kalau di rumah gitu lah bahasanya, ya ada melihat sampah berserakan, apalagi sampah yang misalnya sampah yang basah. Ya kalau sudahnya sampah yang misalnya seperti plastik ada di dalam rumah misalnya, nyaman lah dilihat lah. Kadang-kadang menimbulkan bau. Sampah yang berserakan itu menimbulkan apa? Ketidaknyamanan kita untuk melihat. Nah, akibat dari sampah itu apa? Banyak sampah itu misalnya apa? Tebak atau bagian apa? Nah, dapat merusak lingkungan, dapat menimbulkan apa? Penyakit. Iya, penyakit. Nah, ya seperti perkembangbiakan apa? Nyamuk, menimbulkan penyakit lalu. Nah, oke, sekarang kita akan membahas tentang materi tentang pengertian sampah. Apa itu, apa jenis-jenis sampah itu apa aja? Mungkin kalian ada yang sudah sebagian yang tahu sudah jenis sampah itu ada apa aja. Nanti akan kita bahas. Adapun tujuan pembelajaran nanti, yang pertama adalah Bapak harapkan di sini peserta didik diharapkan dapat memahami apa itu pengertian sampah, jenis sampah itu apa aja, dan metode pengolahan sampah yang bagus itu bagaimana. Kemudian Bapak harapkan lagi kalian nanti dapat memanfaatkan sampah dalam bentuk suatu hasil karya. Pemandangan sampah yang berserakan di pinggir jalan. Videonya sambil bergerak lah, Pak. Sambil bergerak siswa Pak.
lihat dari video tadi itu Sampah Sampah. berserakan sampah berserakan di mana? di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Nah, makanya dari itu tadi itu ada kalau videonya kalian lihat tadi itu bagaimana cara memanfaatkan sampah-sampah yang ada itu, meminimalisir untuk apa namanya, mengurangi daripada tumpukan-tumpukan sampah yang sangat banyak itu. Makanya kita ada apa namanya, kita manfaatkan untuk dibuat sebuah misalnya hasil karya. Nah, mungkin kalian pernah sudah melihat contoh-contohnya misalnya dari sampah plastik atau sampah yang basah. Kalian pernah mendengar apa itu arti P5 atau PRRA? P5 sudah pernah mendengar? P5 belum pernah. Waktu di SD pernah mendengar P5 itu apa artinya? P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, coba salah lagi, ulangi. P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan PRRA, apa itu Pak PRRA? PRRA yaitu profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, so yang tujuannya apa? Tujuannya yaitu bertujuan untuk apa? P5 ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan kesadaran peserta didik tentang nilai-nilai Pancasila, kewarganegaraan, demokrasi, dan hak asasi manusia berdasarkan ketuhanan. Singkatnya, jenis sampah itu terbagi dua, ada sampah organik dan sampah anorganik. Kalau sampah organik itu apa maksudnya? Sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang dapat diuraikan kembali dalam proses yang alami. Misalnya seperti apa? Sisa-sisa makanan itu termasuk sampah organik. Misalnya kayak ampas kopi, apa tadi, ranting pohon, daun-daun kering, itu kan akan bisa hancur secara alamiah. Nah, itu sampah organik. Yang kedua sampah anorganik itu apa? Sampah organik adalah sampah yang tidak dapat diuraikan kembali, tetapi harus melalui proses yang apa? Melalui proses apa? Tidak bisa dilakukan melalui proses alamiah, artinya harus menggunakan mesin. Misalnya kayak apa? Sampah organik, kayak kaleng-kaleng bekas, kaleng-kaleng minuman seperti yang plastik botol-botol aqua itu. Nah, apakah bisa hancur dengan secara alami oleh alam? Nah, prosesnya lambat, bahkan sampai bisa beribu-ribu tahun hanya hancur. Untuk menguraikan sampah yang anorganik itu harus perlu dengan menggunakan apa namanya, mesin. Nah, yang ketiga metode pengolahan sampah. Ada namanya situ. Yang pertama reduce, yang kedua reuse, yang ketiga recycle. Reduce itu apa? Meminimalisir. Nah, kita metode pengolahan sampah yang baik ya Pak. Meminimalisir penggunaan barang konsumtif. Yang kedua, hindari membuang tumpukan sampah plastik dan kemasan. Misalnya di rumah tuh, sampah plastik itu jangan suka ditumpuk-tumpuk. Nah, dikumpulkan, kalau perlu untuk menghancurkannya apa? Dibakar. Jangan akhirnya apa? Bilanya sampah kayak kaleng-kaleng plastik itu tuh, bilanya kita tumpuk, apalagi kena benturan banyu misalnya, jadi sarang yang cantik, jadi sarang nyamuk, perlembianan nyamuk. Nah, hindarilah misalnya kayak sampah organik tadi, proses sisa makanan itu kan mudah jauh diuraikan, baratnya dibuang ke mana bahasanya tuh, banyu tuh langsung saja hancur. Kalau kecuali misalnya kayak sampah kayak aqua, dibuang kita kalau pinggir laut misalnya ke sungai, nah akan mengakibatkan apa? Pencemaran jadinya, sungai tercemar, ekosistem misalnya perkembang biakan hewan di laut tuh apa? Hancur, berkurang. Nah, kedua metode pengolahan sampah. Jadi nanti tugasnya kalian akan membuat sebuah kolase kaligrafi. Nah, jadi bahan-bahannya karena esok timlah cari karena daun-daun kering. Nah, jadi bawa gunting, kemudian
tugasnya kena lemnya kena bapak bikin dia. Jadi kena dipotong-potong itu apa namanya daun-daun kering itu jangan daun basah, usahakan daun kering. Banyak lo di sekitar sekolah di sini kita mencari esok lah. Nah terus yang kali gerakin. Nah, contohnya seperti ini. Nah kita bapak cetak. Masing-masing kelompoknya ada yang Muhammad, Ar-Rahman, lagi ada Al-Khaliq, Al-Qudus, As-Salam. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalian tugasnya nanti menempel di tulisan itu, tulisan Arab itu usahakan secantik mungkin, sebagus mungkin lah, serapi mungkin. Hasilnya lah. Ya lah, paham seperti itulah. Esok tugasnya. Kita bagi kelompok. Lanjutkan tugas yang Bapak suruh kemarin, membuat suatu proyek yang mana proyek ini kita memanfaatkan daripada sampah organik. Nah ya, jadi Bapak semalam Bapak berupa daun kering atau ranting kering. Nah sekarang sudah disiapkan daun keringnya sudah semuanya? Oke, guntingnya sudah disiapkan, lemnya sudah disiapkan. Nah sekarang akan Bapak bagikan lembar kerjanya, LKPD-nya masing-masing kelompok kan? Nah, sekarang perhatikan itu LKPD-nya sudah Bapak berikan. Kalian di sana petunjuknya membuat sebuah kolase kaligrafi. Nah, yang mana kolase kaligrafi itu ditempelkan, membuat kolase kaligrafi, kemudian ditempelkan dengan daun kering. Buat secantik mungkin, sebagus mungkin, serapi mungkin lah. Guruku yang ku cinta, pahlawan tanpa tanda jasa, kau ajariku dengan tulus. Begitu mulianya dirimu, tetap tersenyum dan bersinar. Kau bimbing aku dengan sabar. Terima kasihku.